Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur sahabat pecinta tanaman lidah buaya. Kami akan menjelaskan cara perawatan atau permajaan tanaman lidah buaya supaya tumbuh subur kembali, karena batangnya sudah tinggi menjulang dan terkesan kelihatannya kurang bagus. Kita akan bikin peremajaan atau pangkas, kita tanam kembali ya. Dan cara ini bisa untuk kita lakukan setiap tumbuhan itu sudah menjulang tinggi. Jadi kita akan ambil salah satu atau dua lidah buaya yang sudah tinggi batangnya, akan kita melakukan peremajaan ya saudara. Nah, ini dia nih saudara nih, tanaman lidah buaya kita yang sudah sering dipetikin. Jadi batangnya ya, ini ya, batangnya sudah tinggi menjulang atau menjulang tinggi, dan ini rawan patah untuk perawatan. Dan ini juga sama nih, batangnya menjulang tinggi ya. Ini sudah waktunya peremajaan. Kita akan pangkas gini nih, untuk dipangkas gini untuk ditanam kembali. Dan ini juga anakannya sudah banyak ya, ada berapa nih, Februari juga udah kita cabutin, dan ini ada 3 sudah siap dipindah ini ya. Nah, ini cara peremajaan atau lidah buaya yang menjulang tinggi. Ini caranya supaya tumbuh subur lagi. Kita akan lakukan pemangkasan lebih dulu supaya tidak patah, dan ini akan saya petik dulu berapa batang sebelum kita mulai metik atau mangkas. Kita ngopi dulu ya saudara nih, sambil ngopi dulu. Itu menginspirasi, jadi ngopi dulu ya. Mohon maafin para saudara nih, karena posisi masih tetap di pekarangan rumah dan di pinggir jalan raya nih, jalan umum ya, bukan jalan raya. Jalan umum banyak lalu lalang kendaraan, atau itu ada bebek yang lewat dan orang pada lewat ya. Namanya juga di lingkungan keramaian. Alhamdulillah kita tanam lidah buaya sangat banyak nih ya. Tuh, sangat banyak. Sebelum kita mulai nih, tanaman lidah buaya kita banyak banget nih ya. Itu yang umur sekitar 2 tahunan yang sudah sering kita petik, dan yang ini baru sekitar 3 bulan yang lalu kita pindahin dari anakan ya. Kita gunakan pakai polybag yang sederhana saja, jangan terlalu mahal tapi awet, tapi juga buat pertumbuhan sangat bagus ya. Nah, ini mohon maaf nih, kameranya agak goyang-goyang, gerak-gerak nih.
karena nggak ada kameramennya, sendirian aja ya. Nah, ini kita akan mulai cara ini kita siapkan dulu pisau nih. Pisau akan kita kurangin dulu supaya tidak patah. 2 batang atau 3 batang. Usahakan kalau ngurangin ini 2 batang aja saudara ya, jangan terlalu berlebih. Memang kalau di sini jumbo nih, ini super jumbo ya, batangnya super jumbo. Ini jenis lidah buayanya yang jumbo lah kita sebutnya. Kalau orang awam mana tahu kita mau jenis apa kayak yang penting lidah buaya jumbo ya, gede-gede. Itu juga sama gede-gede yang sono. Ini makanya kita ngambil cukup 2 batang aja. Kenapa saudara? Kita ambil cukup, caranya juga begini ya. Terus, ini sudah tergores, jadi tinggal dipetek, putar arah kita yang mau ini ya, jumbo ya. Mantap. Dipetek ke bawah ya, biar nggak patah. Nah, diputar. Nah, biar ikut ininya nih, kelopaknya ini biar ikut. Jadi di batangnya bersih, pertumbuhannya akan cepat, mudah, subur. Kita cabut dulu anaknya ya saudara ya, biar tidak menghalangi. Bismillah. Ini udah siap dipindahin, ini taruh di pot yang lain. Mantap. Wah, ini ada yang patah, nggak apa-apa, yang paling bawah. Kalau nyabut anakan usahakan jangan di ujung sininya saudara ya, jangan di ujung sininya, usahakan nyampe ke bonggol ya, cuma dipekem gini. Kalau nyabutnya begini takutnya patah di sini nih, soalnya agak lembek, lidah buaya ini lembek. Nah, ini tadi juga sama, makanya kita batasin ngambilnya 2 paling banyak. Kalau sebelum dipindah paling banyak 3 batang, karena di bonggol sini sangat rawan patah saudaranya, lembek banget ya, kena angin aja bisa patah. Jadi kalau masih 2 masih aman. Ini sebelum kita cabut kita pangkas dulu nih, kira-kira ya ini kurang lebih 1 gini ya saudaranya. Bersihin dulu lebih aman, lebih mudah, cepat tumbuh akarnya ya saudara. Nah, ini udah cukup. Kurang lebih berapa senti? 10 cm, kurang lebih 10 cm untuk tanam. Tapi kalau memang tempatnya tinggi sini sih 15 cm atau ya kurang lebih 15 cm ya. Kalau ini kan tempatnya atau potnya kan agak dalam, jadi kedalaman mungkin bisa dikira-kira mas saudara sendiri ya untuk cara permajaan. Nah, ini kita potong dulu ya biar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Ini sudah kita pangkas saudara ya. Kalau yang punya alat gunting pakai gunting lebih aman. Kalau yang nggak punya alat ya pakai pisau apa adanya, yang penting tajam ya. Jadi buat mirisnya gampang. Cuman kalau pakai gunting bisa rata nih. Di sini posisinya rata. Dan ini kalau yang ini taruh dulu nih sebelah sini nih, biar aman. Bismillah. Ini kalau yang mau bikin anakan, ini bisa ditanam kembali atau kita biarin saja.
sekitar ini banyak tumbuh anak-anak, kita bikin memperbanyak anak bisa, asal jangan diapa-apain. Cuman kita anakan sudah banyak, jadi ini akan kita cabut aja karena kita potnya juga belum ada tempat lagi, dia akan kita cabut untuk nanam ini. Nah, ini akarnya sudah panjang sih dalamnya ya, batangnya ya udah sekitar 40 cm. Ini calon anakan juga udah banyak nih, kalau misalkan kita tanam aja juga tumbuh anakan sendiri nih ya, calon anakan ya, namanya peremajaan. Ini bisa ditanam di tempat lain kalau memang mau butuh anakannya, tapi kalau kita anakan sudah banyak ya, jadi mungkin kita biarin saja dulu, ntar diletakin juga dia tumbuh sendiri. Maaf saudara, ini sambil ngopi dulu saudara ya, biar agak tenang. Ini kita mau sekaligus peremajaan 2 batang dulu saudara ya, masih banyak sih yang harus di peremajaan, cuman kita waktunya belum sempet. Yang kita mau 2 dulu nih, yang sudah agak tinggi menjulang, kita kurangin lagi juga nih 2 batang lagi, di track ke bawah bisa, ditusuk ini bisa, yang penting nyampe ke kelopaknya. Putar. Fungsinya apa biar sampai ke kelopaknya ke sini? Ini juga untuk perawatan yang indukan. Kalau dia motongnya segini ketinggalan di batang, ini perkembangan pertumbuhannya kurang bagus, juga nggak bisa tumbuh subur karena di batangnya masih banyak sisa-sisa kelopak ini yang menyelimuti batang. Jadi usahakan di batang ini nyampe kalau manen sampai ke kelopaknya ya. Cara yang mudah sih diambil pisau yang agak namanya runcing atau yang tajam ya, jangan kita tirisin. Ini menurut saya salah ya, salah sih enggak, cuman dari pertumbuhannya kurang bagus ya. Kita tusuk aja di pinggiran nih, pojok pinggir tusuk sedikit aja, plek. Yang penting sudah tergores, kita kepek ke bawah ya, kita putar. Nah, sangat mudah. Kalau di rimbunan gitu yang banyak, di rimbunan itu yang banyak, sama aja metiknya begitu juga, karena ini tempatnya longgar jadi mudah. Kalau di situ agak susah sedikit, tapi diakalin sih nggak apa-apa, tuh gampang sekali. Dan ini akan kita potong lagi nih saudara nih. Kita barusan sudah ambil 2 nih ya. Usahakan 2 biji aja untuk menjaga keamanan batang. Usahakan 2 helai aja atau 2 batang. Kita pakai pisau, coba pakai pisau ya, yang nggak punya gunting. Usahakan pegang ujungnya ini aja biar aman, nggak apa-apa. Asal pisaunya tajam ya, mudah-mudahan aman saudaranya. Juga bekasnya juga bagus juga nih kalau pisaunya tajam ya. Ini nggak apa-apa nih segini, tapi lebih bagus panjangan lagi karena ini potnya panjang ya, lebih bagus agak panjang sedikit biar nggak ditanamnya nggak roboh. Tapi ini nggak apa-apa, nggak berpengaruh banyak. Nah ini coba cermati saudara-saudara ya, cermati dulu lebih dekat. Kita bukan hoak karena kita sudah praktek, sudah banyak yang kita peremajaan.
Coba di zoom dulu nih kamera. Ini dari batang ini nggak ada sama sekali akarnya saudara ya, akarnya nggak ada sama sekali, dan nantinya akar itu akan tumbuh dengan sendirinya di sela-sela bekas kelopak ini ya, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Saudara nih kelihatan kan, ini kelihatan ya, tumbuh akan dengan sendirinya di kelopak itu. Break dulu sebentar. Maaf, break sebentar, ada yang lewat. Nah, ini sudah siap untuk menanam kembali. Ini minggirin dulu nih. Ini mau kita ganti pot dulu ya. Saudara nih, ini pot yang baru nih, jadi baru sekitar 3 bulan, masih bening, masih kelihatan daun-daunnya. Tapi kalau udah lama penuh dengan lumut yang menyelimuti hitam-hitam ini, dan akar akan tertutup dan tanaman itu akan cepat subur. Usahakan di tanaman lidah buaya ini jangan sampai ada gulma yang tumbuh subur ya, usahakan dicabutin semua. Gulma itu termasuknya ya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman lidah buaya ini. Kita udah terbiasa pakai tangan langsung ya saudara, jadi ini udah terbiasa, nggak apa-apa. Ini ada sudah campur pupuk nih, kohek kambing ya. Kohek kambing itu namanya kambing yang sudah difermentasi atau sudah lama, atau sudah kering, atau sudah dibakar, jadi udah jadi pupuk. Kayak sayuran aja kalau nggak dipupuk juga kurang subur tanamannya. Itu sayuran juga dipupuk semua, dan salah satunya adalah pupuk kandang, entah dari kandang sapi atau dari kandang kerbau, yang pasti bukan kandang macan ya. Sorry, ngelawak sedikit. Nah, ini udah cukup ya, kita ukur aja ketinggiannya ya saudara. Ini ketinggian udah cukup nih ya, cukup ya, jadi nggak bisa roboh ya, aman ya, walaupun kegoyang-goyang nggak bisa roboh karena kita pakai pot ginian. Sebenarnya sih asal ketutup aja nggak apa-apa itunya batangnya, cuman kan kita takut rawan roboh karena belum ada akar yang menggigit ke namanya ke tanah atau ke pot ini ya. Nah, kita akan bismillahirrahmanirrahim, akan mulai tanam. Ini nggak apa-apa, ke uruk nggak apa-apa nih, ntar kita bersihin pakai air. Nah, ini sedikit penjelasan. Menurut saya permajaan itu wajib hukumnya kalau bagi tanaman lidah buaya saudara ya. Karena kalau nggak dilakukan permajaan, dia akan semakin tumbuh tinggi terus, dan dilihatnya juga kurang sedap. Pertumbuhannya juga kurang karena ada kejauhan dari
akar lebih dekat, dia lebih banyak penyerap nutrisi dari pupuk-pupuk tersebut. Nah, yang ini mungkin sudah cukup ya. Ya mungkin bisa dikira-kira sendiri dari pengurukannya. Dan ini masih banyak tanahnya, nanti kita bersihin. Kita akan lakukan yang satu lagi biar ini juga. Tanaman lidah buaya ini menurut saya tidak mudah mati atau susah mati, walaupun dia nggak disiram, kena panas setiap hari full dari pagi sampai sore, dia tetap bertahan hidup walau tidak disiram sekalipun, walau musim kemarau sekalipun, karena di tanaman lidah buaya ini sudah mengandung air, cuman pertumbuhannya kurang bagus, dia agak keriput dan nggak ada dagingnya ibaratnya itu dari lidah buaya ini. Cuman kalau kita butuh untuk kita petik atau kita konsumsi, kita harus ada perhatian khusus buat tanaman lidah buaya ini, untuk dirawat, untuk dikasih minum, kasih makan. Nah intinya kasih minum itu butuh penyiraman, kasih makan artinya butuh pupuk biar tumbuh subur. Nah untuk cara pemupukan kurang lebihnya 6 bulan sekali atau 7 bulan nggak apa-apa, itu diusahakan cara pemupukan. Tapi kalau nggak dipupuk ya, kalau nggak sempet ya itu dia, kita terima apa adanya aja. Ini sama ya sudah, kita dikira-kira saja. Nah ini sudah aman ya, kita usahakan megangnya gini aja nih, jadi aman. Kalau udah gede aman, kita uruk lagi, sama pengurukan juga sama itu ya, kira saja. Tanahnya dulu dikit, nah, tanahnya udah kering banget ini. Usahakan tanaman lidah buaya ini tanahnya jangan sampai lembab atau terlalu basah ya saudara nih. Kalau terlalu basah pertumbuhannya akan susah, lambat, kadang-kadang malah bisa mati kalau tanahnya basah. Tapi usahakan mending tanahnya lebih baik kering daripada basah. Kalau kering dia masih bisa hidup, tapi kalau basah dia akan mati. Nah ini kayaknya sudah cukup ya, yang penting batang bawahnya sudah ketutup rapat ya saudara ya. Itu bonggolnya sama yang seperti tadi nih. Kalau mau kita ambil batang buat anakan, jangan dipindahin atau jangan dicabut, ntar siramin aja juga tumbuh sendiri ya sudah nih. Ini dua-duanya sudah bagus nih, udah oke ya. Jadi pertumbuhan ini nanti tidak stres nih, tanaman lidah buaya ini nggak terlalu stres, walaupun kita langsung taruh di tempat yang panas sekalipun. Nah, ini sudah cukup karena kita banyak batang yang ketimbun tanah, juga banyak ketimbun tanah nih. Usahakan biar nggak pada busuk di itunya, kita bersihkan pakai air biar turun ke bawah sambil nyiram tanahnya ya saudara ya.
Kalau nyiram nyampe basah pun nggak apa-apa, namanya juga nyiram ya, nyampe basah kulit nggak apa-apa sekarang ini, namanya juga nyiram. Yang penting dari pot-pot ini airnya langsung lewat ya, jangan sampai menggenang. Lidah buaya ini kalau airnya menggenang dia akarnya akan busuk, dan mudah mati, terutama pertumbuhan juga kurang bagus. Kontet gitu nih, kontet. Alhamdulillah. Ngopi lagi suaranya. Nah, ini sudah siap kita taruh di tempat semula, karena ini udah kuat ya, udah kuat. Batang pun sudah penuh, tanahnya sudah ketimbun semua sekarang ya. Untuk pertumbuhan mudah-mudahan ya, yang sudah sih alhamdulillah nggak ada perubahannya juga malah lebih bagus lagi, bukan kontet ya. Mungkin penjelasan dari saya atau praktek yang mudah dikerjakan, cara peremajaan lidah buaya ini sangat mudah. Yang penting kita telaten dan sabar, itu saja. Jangan lupa kasih jempolnya dan komen untuk masalah pertanyaan, mungkin insya Allah kami jawab dengan cara detail. Jangan lupa pula subscribe-nya untuk saling mendukung dari channel kami yang pemula ini atau awam ini ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas nontonnya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lidah buaya buat konsumsi rumah.